Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Puji Handayani dari kelas salah 1 Sekolah Tinggi Manajemen IMI. Balik lagi di channel aku, Puji Handayani. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan bab mengenai pendidikan Pancasila. Mari simak videonya. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu pengertian secara etimologis, historis, dan terminologis. Berikut ini adalah pengertian dari Pancasila. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. Bila dilihat secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu bahasa Kasta Brahmana, yang dapat dijabarkan dalam 2 kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Istilah sila juga bisa berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak, dan moral. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari adanya janji dari pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso di hadapan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Walaupun dalam perkembangannya, janji tersebut baru dapat dilakukan setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan dalam semua medan pertempuran, serta adanya berbagai desakan dari pergerakan bangsa Indonesia yang akhirnya memaksa Jepang untuk membentuk suatu badan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau biasa disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 29 April 1945. Kemudian dilanjutkan proses pelantikannya pada tanggal 28 Mei 1945. Badan tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat, dilengkapi dengan 2 orang wakil ketua, yaitu Yoshio Ichibamase berkebangsaan Jepang dan Raden Panji Suroso, yang dalam tugasnya merangkap sebagai kepala kantor atau sekretariat, serta dengan jumlah anggota sebanyak 64 orang. Beberapa tokoh perumus Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mr. Indirector Muhammad Yamin. 2. Ki Bagus Hadi Kusumo dan Ki Haji Wahid Hashim. 3. Dr. Supomo. Dan 4. Insinyur Soekarno. 3. Pengertian Pancasila secara terminologis. Secara terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. B. Fungsi Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila dalam keberadaannya bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 3. Pancasila sebagai nilai dasar bangsa dan negara. 4. Pancasila sebagai etika politik bangsa dan negara. 5. Pancasila sebagai paradigma hidup bangsa dan negara. C. Demokrasi Pancasila. Secara etimologis atau secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah. Dari kata tersebut berarti demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat yang lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari demokrasi Pancasila adalah paham yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila dalam Pancasila yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Paham ini dimaksudkan sebagai pengganti dari demokrasi terpimpin
yang terbukti telah gagal dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. D. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di Indonesia memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui Pancasila secara benar. 2. Agar Pancasila yang benar tersebut dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. 3. Untuk kita amankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematikanya yang sudah benar tersebut tidak akan diubah-ubah lagi, apalagi dihapuskan atau diganti dengan isme-isme lainnya. E. Landasan pendidikan Pancasila. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 265-Dikti-Keputusan-2000 tanggal 10 Agustus tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK Pendidikan Pancasila mengemukakan 4 landasan dalam pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Landasan historis. Berdasarkan sejarah terbentuknya negara Indonesia, tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan kultural. Bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya dalam mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia mendasarkannya kepada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada negara Indonesia itu sendiri. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan Pancasila telah dituangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 ayat 2 yang menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan bahasa Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta berpersatuan dan berkerakyatan. Atas dasar pengertian filosofis inilah, maka dalam hidup bernegara, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bab pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.